Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rusdi Gapar, NIM 1811148 dari Universitas Mulia Balikpapan. Saya akan menjelaskan tentang evolusi dan kinerja komputer. Sub pokok bahasan kali ini yaitu kita harus mengetahui lebih dulu tentang perangkat keras dan perangkat lunak. Setelah itu masuk ke pokok bahasan sejarah dan perkembangan komputer. Lalu ke kesimpulan. Sistem komputer terbagi atas 3 bagian, hardware, software, dan firmware yang akan saya jelaskan. Perangkat keras atau hardware yaitu perangkat keras yang berfungsi untuk mengolah serta mengelola sistem komputer dengan dikendalikan sistem operasi. Contohnya CPU, Central Processing Unit, dan mouse. Perangkat lunak atau software yaitu program praktis yang digunakan untuk membantu pekerjaan praktis seperti menulis, membuat lembar kerja, membuat presentasi, mengelola database, dan sebagainya. Contoh Microsoft Office. Pengguna atau brandware yaitu manusia yang terlibat dalam mengoperasikan dan mengatur sistem di dalam komputer. Contohnya programmer dan sistem analis. Untuk bahasan kali ini saya hanya akan menjelaskan tentang perangkat lunak dan perangkat lunak untuk lebih lanjutnya. Komponen hardware komputer. Ada perangkat pemproses, ada perangkat penyimpanan, dan piranti merupakan bagian berfungsi sebagai penghubung antara komputer dengan lingkungan di luarnya. Dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu perangkat input dan perangkat output. Processing device, perangkat keras pada komputer yang berfungsi sebagai proses dan pengolah data yang dimaksudkan. Melalui input device kemudian dikeluarkan melalui output device dalam bentuk informasi sehingga akan diterima oleh brandware. Contohnya seperti VGA, motherboard, power supply, prosesor, input-output card. Media penyimpanan terbagi dua, primary memory seperti cache memory dan RAM. Secondary memory seperti hard disk, USB flash, dan lain-lain. Input device komputer contohnya kamera, touchscreen, scanner, dan lain-lain. Output device contohnya monitor, speaker, plotter, proyektor, dan lain-lain. Jenis-jenis perangkat lunak yaitu sistem operasi, program aplikasi, bahasa pemrograman, dan program bantu atau utility. Contoh sistem operasi ada Microsoft, Linux, dan iOS. Contoh perangkat lunak aplikasi ada berbagai macam ya, bisa dilihat. Adobe Acrobat, ada Skype, Microsoft Word, Mozilla Firefox. Contoh bahasa pemrograman Java, C++, Python, Visual Basic, JavaScript, dan lain-lain. Contoh utility lebih ke antivirus di sini. Setelah kita mengetahui perangkat keras dan perangkat lunak, jadi untuk perkembangan komputer sendiri dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi perangkat keras dan dari sisi perangkat lunak. Untuk komputer generasi pertama,
dari sisi hardware, yaitu disebut generasi tabung vakum. Ukurannya sangat besar. Komputer generasi kedua sudah ada transistor yang menggantikan tabung vakum. Ukurannya menjadi lebih kecil. Untuk komputer generasi ketiga, generasi IC atau Integrated Circuit. Integrated Circuit sudah menggantikan transistor-transistor. Komputer generasi keempat, generasi mikroprosesor. Ini bentuknya lebih kecil lagi. Dan generasi kelima atau sekarang sudah berkembang ke generasi AI atau Artificial Intelligence. Atau komputer yang menggunakan Artificial Intelligence. Gambar ini menunjukkan tentang desain evolusi dari Apple komputer. Dari Apple 1 sampai berubah menjadi Macintosh, menjadi iMac, dan sekarang menjadi MacBook. Sejarah sistem operasi ada 5 generasi. Yang generasi pertama, sistem operasi pada generasi pertama adalah awal mula dari perkembangan sistem komputasi elektronik yang digunakan sebagai pengganti dari sistem komputasi mekanik. Sistem yang ada di komputer dilakukan secara manual karena belum terdapat sistem operasi otomatis. CAD. Sistem yang ada di komputer dilakukan secara manual karena belum terdapat sistem operasi secara otomatis. Hal itu berarti OS belum mendukung layanan pekerjaan yang bisa dikerjakan pada satu rangkaian. Generasi kedua, pada generasi kedua, sistem komputer telah memperkenalkan yang namanya BPS atau Batch Processing System, yaitu teks yang dikerjakan pada satu rangkaian kemudian akan dieksekusi secara berurutan. Meski sistem komputer belum dilengkapi dengan adanya sistem operasi, namun ada beberapa fungsi sistem operasi yang sudah ada. Generasi ketiga, di generasi ketiga perkembangan sistem operasi sudah berkembang untuk melayani banyak pengguna dalam satu waktu, yang mana pengguna atau user bisa berkomunikasi melalui terminal secara online ke komputer lain, sehingga sistem operasi dapat dikatakan menjadi multi-user, banyak digunakan oleh user sekaligus. Sementara untuk multi-programming atau melayani banyak program dalam satu waktu, sehingga kita bisa tarik kesimpulan jika generasi ini OS telah mendukung adanya layanan multi-programming, multi-user, serta batch processing system atau multitask. Generasi keempat, seperti yang telah kita ketahui, sistem operasi dimanfaatkan untuk penunjang jaringan komputer, yang mana user dan pengguna menyadari keberadaan komputer yang saling terkoneksi satu sama lain. Pada generasi keempat ini telah diperkenalkan adanya Pada generasi keempat ini telah diperkenalkan adanya Graphical User Interface yang disingkat sebagai GUI. Hal ini berarti OS sudah mempunyai tampilan yang sudah bermodalkan mouse, di mana end-user bisa menjalankan aplikasi, software, atau program. Di generasi selanjutnya sudah diperkenalkan yang namanya sistem di dalam sistem operasi, serta telah ada suatu sistem operasi yang bergerak mobile yang bekerja pada perangkat bergerak seperti PDA, Pocket PC, dan atau yang lainnya.
Di generasi ini juga telah diperkenalkan teknologi sistem operasi jaringan yang sifatnya virtual, sehingga dalam suatu jaringan hanya diinstal satu buah sistem operasi dalam device yang fungsinya menjadi server. Serta juga diperkenalkan adanya cross-platform operating system yang berarti bisa menggabungkan dua sistem operasi yang berbeda sekaligus seperti Linux dengan Windows. Lanjut ke perkembangan perangkat lunak, era pioner. Pada era pioner ini, bentuk aplikasi komputer pada awalnya adalah sambungan-sambungan kabel antar bagian dalam komputer. Cara dalam mengakses komputer adalah dengan menggunakan punch-card, yaitu kartu yang dilubangkan. Penggunaan komputer saat itu masih dilakukan secara langsung. Sebuah program digunakan untuk sebuah mesin tertentu dan untuk tujuan tertentu. Pada era ini, aplikasi atau software komputer masih merupakan satu kesatuan dengan hardware komputer. Era stabil. Pada era ini, aplikasi komputer sudah mengalami kemajuan yang cukup pesat. Baris-baris perintah aplikasi komputer yang dijalankan oleh komputer bukan lagi satu-satu, tapi sudah mendapat banyak proses secara bersamaan atau multitasking. Aplikasi komputer pada era ini juga mampu menyelesaikan banyak pengguna multi-user dan secara lepat atau langsung atau real-time. Pada era ini juga mulai dikenal sistem basis data yang mampu memisahkan antara program dan data. Era mikro. Pada era mikro ini aplikasi komputer dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu aplikasi sistem operasi, Windows, Linux, Macintosh, dan lain-lain, software aplikasi, MS Office, OpenOffice, dan lain-lain, dan language software atau bahasa pemrograman, Assembler, Visual Basic, Delphi, dan lain-lain. Era modern. Era sekarang termasuk dalam era modern yang di dalamnya berkembang pesat aplikasi komputer yang juga bisa diaplikasikan ke dalam perangkat lain seperti Android, Symbian, dan lain-lain. Kemampuan yang ada pada aplikasi juga semakin meningkat. Selain menangani masalah teknis, aplikasi juga dapat mengenal suara dan gambar. Perkembangan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah serangkaian aturan yang memberitahu komputer operasi apa yang dilakukan. Generasi bahasa pemrograman, machine language, assembly language, high level language, very high level, non-procedural language, dan natural language. Kesimpulan, evolusi komputer dapat kita lihat dalam dua aspek, yaitu dari sisi perangkat keras hardware dan sisi perangkat lunak software. Evolusi atau perubahan terjadi pada sisi hardware membuat ukuran komputer menjadi semakin kecil, dan pada sisi software membuat komputer menjadi lebih nyaman dan efisien. Perkembangan teknologi pada hardware dan software komputer saling berkolaborasi. Ini membuat kinerja komputer yang semakin meningkat dari tahun ke tahunnya. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.